kalian sudah melihat artikel ini nih. Ketua DPD usul rakyat sumbang uang untuk program makan bergizi gratis. Jujur ya, gue miris banget deh ngeliat program makan siang gratis itu dijadikan ajang hinaan. Kasih makan gratis, biaya pendidikan mahal, UKT mahal, barang-barang serba naik, pengangguran di mana-mana. Kebaikannya di mana? Diberikan makan siang gratis itu, tapi pendidikannya tidak digratiskan, sehingga bisa makan tapi tidak berpendidikan. Jadi gini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Dikasih makan tapi tidak diberikan pendidikan yang tinggi. Sebenarnya ini sangat-sangat merugikan. Itulah reaksi dari ibu-ibu tentang program makan siang bergizi gratis, dan juga menimbulkan pro dan kontra di mata netizen. Tetapi itu menjadi hal yang wajar, dan kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus menerima kritikan-kritikan agar kita juga bisa maju ke depan. Kemudian ada juga di antara salah satu pejabat kita, ketua DPD yang ada di Indonesia ini, mengatakan program makan siang gratis anggarannya itu tidak semuanya dianggarkan untuk makan siang gratis. Bahkan masyarakat disuruh untuk menyumbang. Kira-kira sahabat-sahabatku semua mau nggak? Kadang-kadang negara kita itu aneh dan lucu ya. Kalau memang anggarannya terbatas, ya kan? Kenapa melakukan program makan siang bergizi gratis? Kalau pendapat saya, ya mending uangnya itu disumbangkan ke beberapa murid yang mungkin kekurangan, daripada diratakan semua, ujung-ujungnya kekurangan dana. Lalu bagaimana dengan tanggapan netizen lainnya? Kita simak videonya. Inilah beberapa pendapat tentang makan siang gratis di Indonesia yang menimbulkan pro kontra di mata netizen. Jujur ya, gue miris banget deh ngeliat program makan siang gratis itu dijadikan ajang hinaan dan dijadikan banyak penolakan gitu loh. Video ini akan sedikit agak lebih panjang ya, tapi gue please banget, gue harapin banget kalian akan nonton video ini sampai habis. Gue tuh mau tanya, kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih tujuan utama, fokus utama program makan siang gratis ini untuk apa gitu, fokus tujuannya. Padahal ya menurut gue, inti dari program makan siang gratis ini sederhana banget loh. Kayak sebelum kita menempuh pendidikan, sebelum kita belajar, kita itu harus makan. Gimana caranya kita mau fokus kalau perut aja kosong, kalau masalah perut aja tidak teratasi. Sedangkan makanan itu adalah pokok dalam hidup. Lu nggak makan, jadi apa? Aslam. Gimana pendidikan bisa teratasi, gimana pendidikan bisa maju kalau masalah perut aja belum diatasi? Kenapa makan siang gratis ditujukan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil? Ya karena ibu hamil itu sedang mengandung jabang bayi yang nantinya kita berdoa untuk mencerdaskan bangsa, yang nantinya akan lahir menjadi penerus bangsa. Makanya program makan siang gratis itu untuk mencegah anak stunting. Makanya dibagiin juga ke anak-anak sekolah. Bangsa yang hebat menurut gua itu juga masyarakatnya harus cerdas. Betul. Cerdas itu dari mana? Ya dari pendidikan. Tapi balik lagi yang tadi gua bilang, gimana lu mau fokus belajar kalau perut lu tuh keroncongan, kruyuk gitu, lu gimana belajarnya, ha? Nahan lapar. Tapi yang gue lihat ya dari program makan siang gratis Pak Prabowo yang sudah beredar di beberapa sekolah di Indonesia ini ya, malah dijadiin ajang standar makanan. Ini bukan master chef sayang. Ih kok lauknya cuman itu sih? Ih kok sayurnya itu sih? Ih kok nggak ada ayamnya? Kok nggak ada ikannya? Kok nggak ada salmonnya? Kok susunya kayak gitu sih? Kok pakai brand merek susu itu sih? Bla 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 bla. Lu nyambung nggak sih sama tujuan fokus visi misi utamanya program makan siang gratis? Jelas banget ya, di setiap sekolahan itu standar setiap anak itu berbeda-beda. Nggak semuanya dalam satu sekolah itu isinya orang susah semua. Nggak dalam satu sekolah isinya orang kaya semua. Enggak. Ada yang anak-anaknya biasanya makannya junk food, fast food. Ada yang biasanya emang dimasakin bawa bekal ibunya, jadi sesuai lidahnya dengan ibunya. Makanya begitu lihat program makan siang gratis dari Bapak Presiden gitu ya, pas dilihat, lah kok sayurnya begini, kok rasanya begini, kok hambar, kok ini, kok itu dan segala macam. Terus gimana dengan anak-anak yang memang buat makan nasi aja sulit? Gimana dengan anak-anak yang orang tuanya beli beras aja susah?
Ingat nggak ada anak perempuan di sekolah apa gitu ya, gue lupa di daerah mana, yang dibully gara-gara lauknya ulet sagu? Ingat nggak? Atau mereka-mereka setiap hari makan cuma nasi sama garam, nasi sama kecap, nasi sama sambel. Menurut gue memang program ini tuh harusnya hadir untuk mereka-mereka yang jelas-jelas membutuhkan. Mungkin ya program makan siang gratis ini kan masih jadi uji coba ya, karena baru banget dijalankan gitu ya. Mungkin suatu saat menurut gua makan siang gratis ini programnya bisa ditujukan ke arah yang lebih jelas gitu loh, memang ke anak-anak yang memang membutuhkan aja gitu. Jadi kayak menurut gua nggak perlu disebar ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu loh, atau pihak sekolah itu atau pihak pemerintah gitu ya menyediakan forum atau formulir gitu ya hanya untuk anak-anak yang bersedia untuk menerima program makan siang gratis aja gitu loh. Jadi nggak rata ke semuanya. Nggak semua program itu sempurna sayang, apalagi baru banget dijalankan. Nggak semua program itu juga sempurna, tapi bukan untuk diremehkan gitu loh. Program-program hal-hal kayak gini nih bukan untuk diremehkan, bukan untuk jadi ajang standar makanan mewah, makanan apa segala macam, bukan. Jangan sampai kita lupa perut kita kenyang, tapi perut orang lain nggak kenyang. Banyak loh orang di luar sana yang tujuan hidupnya itu hanya satu, makan. Nggak sekolah nggak apa-apa deh, yang penting gua makan. Rela ngorek-ngorek sampah dan segala macam untuk makan. Pendidikan, banyak orang yang mengesampingkan pendidikan, yang penting mereka makan. Banyak orang yang bertahan hanya untuk sesuap nasi. Jangan samaratakan keuanganmu dengan keuangan mereka. Jangan samaratakan lidah, selera, citra, rasamu dengan lidah mereka. Menurut kamu nggak enak, menurut mereka jangan samakan standarmu dengan standar orang lain sayang. Soal program makan siang bergizi gratis, saya itu sangat setuju. Dan saya juga sangat suka sekali ya ketika Indonesia bisa membuat program seperti ini. Tetapi kadang-kadang salah sasaran. Harusnya program makan siang gratis bergizi ini pertama-tama dilakukan dari pedesaan pedalaman. Jangan dari di kota, jangan awal permulaan itu di kota-kota besar. Tentunya anak-anak yang hidup di kota itu beda ya dengan anak-anak yang tinggal di pedesaan pedalaman. Mungkin kalau program makan siang bergizi gratis permulaannya di desa-desa pedalaman akan lebih sangat bermanfaat daripada di perkotaan. Makanya kadang-kadang ketika anak ditanya, oh sayurnya rasanya gini, oh ayamnya masih gini, oh masaknya gini gitu. Cobalah di pedesaan, di pedalaman, pasti anak-anak sangat suka. Saya yakin. Dan menurut mbaknya, katanya program makan siang gratis ini bukan untuk ajang istilahnya menghina ya. Saya sangat setuju. Tetapi kadang-kadang pejabat kita itu kalau memberikan statement ini juga kadang-kadang bikin netizen geram ya. Di antara salah satunya pejabat DPD mengusulkan kalau program makan siang gratis ini kalau bisa masyarakat juga ikut donasi. Lah kok bisa? Kok bisa seperti itu? Dan bagaimana tanggapan netizen lainnya? Kita simak videonya. Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan makan siang gratis dikemukakan oleh Ketua DPD RI. Alasannya karena kedermawanan rakyat kita harus dimanfaatkan. Waduh. Sementara itu, Ketua Umum PBNU lebih mengusulkan penggunaan dana infak dan sedekah untuk membantu pembiayaan makan bergizi gratis ini daripada zakat. Usulan-usulan ini mengingatkan kita pada usulan penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur yang mengundang pro kontra beberapa waktu lalu. Ya, semua usulan tadi tentu sah-sah saja diungkapkan dan pro kontra yang ada juga tentu adalah hal yang wajar. Namun, semua juga tentu harus ingat bahwa rakyat juga sudah sangat terbebani dengan begitu banyaknya pajak dan pungutan. Sehingga, daripada terus membebani rakyat, maka akan lebih baik apabila pemerintah memfokuskan mencarinya dari sumber yang lain. Dari pemberantasan KKN salah satunya. Nah, Pak Prabowo bahkan sudah dari lama mengingatkan bahwa ribuan triliun uang negara kita bocor tiap tahunnya. PPATK juga mengatakan bahwa ada satu proyek strategis nasional yang 36,67% dananya justru masuk ke kantong ASN dan politikus. Belum lagi banyaknya kasus korupsi bernilai jumbo, manipulasi, hingga penjarahan sumber daya alam oleh asing. Sehingga, daripada sibuk mencari dana tambahan makan siang gratis yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah,
Maka lebih baik Presiden Prabowo kumpulkan semua ketua umum partai politik koalisi untuk meminta para anggotanya di DPR agar segera mensahkan undang-undang perampasan aset bagi para pelaku KKN. Setuju Lalu ini. perangi KKN secara maksimal sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Betul. Kalau sebagai Presiden, Jenderal Bintang 4 sekaligus memiliki partner koalisi terbanyak di DPR saja masih tidak berani untuk mengeksekusi pemberantasan KKN secara total dan mengesahkan undang-undang perampasan aset, maka kepada siapa lagi rakyat harus berharap dan percaya? Nah, itu. Yuk Pak Prabowo, sudah saatnya negeri kita ini dibangkitkan kembali dari segala keterpurukan. Jangan ragu Pak, rakyat akan membersamai apabila Bapak total dalam mengeksekusinya. Siap. Dan begitu teman-teman? Setuju Mbak. Harusnya korupsi diberantas dan dananya bisa untuk makan gratis. Makan siang gratis dibiayai uang zakat. Wow, oke, kita bahas. Guys, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengusulkan kalau sumber pembiayaan makan siang gratis akan ditambahkan dari uang zakat. Hal ini langsung disetujui loh oleh Edi Wuryanto dari Komisi 9 DPR RI nih. Katanya ya, kenapa enggak? Beliau bilang, kita nggak boleh membatasi orang yang mau berkontribusi terhadap negara. Saya udah tahu sih, kalau negara ini emang desperate banget untuk mengumpulkan anggaran yang digunakan untuk operasional makan siang gratis. Mulai dari berbagai wacana ngutang ke Cina, pakai uang bekas korupsi, memotong anggaran infrastruktur, sampai make 20% dana desa. Tapi yang nggak lewat zakat juga kali Pak. Pertama, menerima zakat itu ada golongan spesifiknya loh. Kalau dana ini dipergunakan untuk makan siang gratis yang memukul rata kondisi ekonomi siswa, ya ini namanya penyelewengan dana zakat. Betul Mas. 2. Dana zakat ini aja belum bisa menyantuni seluruh fakir miskin yang ada di Indonesia. Dana zakat ini hadir untuk memberikan proteksi kepada masyarakat miskin yang katanya dipelihara sama negara. Nah, tujuan utamanya aja belum bisa tercapai. Nah, ini dananya mau dicuil lagi buat membiayai kewajiban negara yang lain. Yang ketiga, emangnya sama pemberi zakat bakal setuju kalau uang sedekahnya dipakai untuk merealisasikan janji kampanye Presiden Prabowo? Daripada pakai dana zakat, kenapa nggak potong aja sih tunjangan sama gaji besar DPR? Atau menteri-menteri di kabinet Presiden Prabowo? Coba, narasi ini dibawa ke DPR, toh mereka kan juga penyelenggara negara juga kan? Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Setuju nggak uang zakat dipergunakan untuk operasional makan siang gratis? Nggak setuju. Kalian sudah melihat artikel ini nih. Ketua DPD usul rakyat sumbang uang untuk program makan bergizi gratis. Lucu Ketua memang. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengusulkan agar rakyat memberi sumbangan uang untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Lah, kenapa kok harus rakyat yang menanggung dana makan siang gratis? Ini kan programnya pemerintah, programnya Bapak Prabowo. Ya harusnya dia yang bertanggung jawab. Katanya kemarin ada berita pakai uang pribadi. Nah sekarang ternyata memakai uang dari rakyat. Nah sekarang rakyatnya sendiri disuruh menyumbang untuk makan gratis. Pak DPD, ya orang tua itu tidak perlu menyumbangkan uang untuk makan gratis anaknya. Sebelum adanya program makan gratis pun orang tua sudah memberikan makan gratis. Bahkan menunya sendiri itu lebih bergizi daripada makan gratis dari pemerintah. Ya, jadi kalian jangan ngadi-ngadi nyuruh rakyat nyumbangin uangnya untuk program makan gratis. Harusnya uang kalian sendiri. Kalian kan sebagai wakil rakyat. Harusnya gaji kalian, tunjangan kalian dipotong untuk uang dana makan gratis. Jadi ini program pemerintah, programnya pejabat, harusnya kalian lah yang harus menanggung semuanya. Jangan dikit-dikit rakyat yang harus menanggung, jangan dikit-dikit rakyat yang harus bertanggung jawab tentang program pemerintah. Ya, salam akal sehat. Itulah beberapa tanggapan komentar dari netizen. Makan siang gratis, rakyat disuruh memberikan sumbangan. Padahal sebelum ada program makan siang bergizi gratis ini, anak-anak kita kan sudah kita kasih makan sendiri ya. Tetapi anehnya pejabat di Konoha ya memang seperti ini kualitasnya. Kalau memberikan komentar itu ya tak masuk akal. Kemarin katanya uang pribadi Pak Prabowo
dibuat dana untuk makan siang gratis, sekarang bilang anggarannya terbatas. Lalu kita sebagai masyarakat itu harus percaya kepada siapa? Masa pejabat omongannya kok besok A, besok lagi B, besoknya lagi berubah apa? Entahlah. Kadang-kadang di negara kita itu ya memang seperti itu, sahabat semua. Di Konoha. Kenapa? Iya kan? Tidak menggunakan anggaran uang hasil dari rampasan korupsi. Kenapa? Dan anehnya sampai saat ini undang-undang perampasan untuk para korupsi, hartanya diambil untuk negara, kok belum disahkan, kok nggak berani mengesahkan. Saya yakin kalau Bapak Prabowo berani bersuara tentang undang-undang perampasan aset para korupsi, kemudian disumbangkan untuk dana makan siang gratis, pasti rakyat akan mendukung 100%. Setuju sahabatku semua? Kalau kita sebagai rakyat kemudian dimintai untuk berdonasi buat makan bergizi gratis, namanya itu bukan program pejabat, namanya itu program rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.